Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan masuk pada kajian yang berkaitan dengan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'asyara'iha da'awiyatin makhsusah dengan segmen dakwah khusus. Ini maksudnya di bab keempat. Kalau pembahasan sebelumnya kita sudah sampai pada bahasan interaksi Nabi SAW dengan orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada ta'amul Nabi SAW al-munafikin. Interaksi Nabi SAW dengan orang-orang munafikin. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan perdana di sub bahasan ini atau sub bab ini, setelah diberikan pengantar bahwa Nabi SAW berinteraksi dengan berbagai macam kalangan manusia, termasuk dengan kelompok yang namanya munafikin, yang menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran, keberpihakannya kepada orang kafir dan bukan kepada orang beriman. Nah, pembahasan yang lalu masuk pada bahasan sifat-sifat yang umum pada mereka, atau sifat-sifat ciri-ciri yang nampak terlihat jelas pada orang-orang munafikin. Ini min abrazi sifatihim. Jadi ini hanya sebagian kecil dari sifat mereka. Yang pertama, iddi'aul imani kadiba. Mengklaim bahwa mereka ini orang beriman. Tapi itu dusta atau bohong. Hanya tidak betul-betul beriman. Yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya klaim bahwa mereka beriman ini klaim yang palsu. Bukan betul-betul beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah nyatakan wa ma hum bimu'minin, mereka tidak betul-betul beriman. Yang kedua al-khida'. Al-khida' ini artinya menipu. Itu juga boleh terjemahnya tipu-tipu. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka merasa bisa menipu Allah SWT dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka tidak menipu, melainkan pada diri mereka sendiri. Artinya kembali pada diri mereka sendiri. Lalu yang ketiga, al-ifsadu fil ard. Membuat kerusakan di muka bumi ini. Menebarkan kerusakan di muka bumi ini. Seperti pada firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini, mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Kami ini berbuat islah, berbuat perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka inilah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Dan kerusakan yang mereka perbuat sangat beragam dan banyak. Di ayat yang lain di sini sebutkan wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Jadi memang tabiatnya, kebiasaannya merusak. Ini karakter dan tabiat mereka orang-orang munafikin. Jadi memang mereka ini kerjanya ya merusak. Ya, aktivitasnya merusak. Itu tabiat dan sifat dasarnya. Tapi mereka kadang-kadang tidak mau dibilang kalau bahwa mereka ini membuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, at-tasaqulu anil ibadah. Mereka berat, malas untuk mengerjakan ibadah. Nah, ayat yang disebutkan di surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu mereka melakukan tipu daya kepada Allah SWT, padahal Allah membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati, nah ini yang jadi inti bahasannya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mengerjakan sholat, berdiri menegakkan sholat, mereka melakukannya riya. Ya, dengan malas-malasan, yura'unan nas, dan mereka riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Di sifat orang munafikin adalah malas beribadah. Lalu yang keempat, as-sukhriyatu minal mu'minin. Yang kelima ya, as-sukhriyatu minal mu'minin. Yang kelima, jadi sukhriyah minal mu'minin artinya mengejek orang-orang beriman atau mengolok-ngolok orang beriman.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jika mereka bertemu orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan kalau mereka berkumpul dengan sesama mereka, Allah bahasakan dengan setan-setan mereka. Qalu, mereka mengatakan, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya kami bersama kalian. Kami ini cuma ngenyek, kami cuma memperolok-olok orang beriman. Di ayat yang lain Allah SWT berfirman, alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Orang-orang munafik ini mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela. Walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Artinya ada yang memang yang namanya sedekah kan ada yang cuma sedikit. Itu sejak zaman Rasul SAW sampai hari ini kita dapati ada yang kalau berinfak, bersedekah cuma sedikit. Tapi memang kemampuannya cuma segitu. Nah, oleh orang beriman diajak. Ini tabiatnya. Sakhirallahu minhum walahum adabun alim. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian yang keenam, mu'adatul mu'minina wa bughdhuhum wa ta'amuru diddahu. Membenci orang-orang beriman, memusuhi orang-orang beriman, atau membuat konspirasi terhadap orang-orang beriman. Membenci, memusuhi, dan berkonspirasi terhadap orang-orang beriman. Allah SWT berfirman, qad badatil baghdha'u min afwahim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Telah nampak, telah terang benderang, telah jelas permusuhan dari lisan-lisan mereka. Wa ma tukhfi sudurhum akbar. Dan apa yang disembunyikan dalam hati mereka, kebenciannya jauh lebih besar. Jadi aslinya mereka ini benci sekali terhadap orang beriman. In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kalian memperoleh kebaikan, mereka merasa sesuatu yang tidak menyenangkan. Mereka akan merasa kesedihan. Jadi tidak suka kalau seandainya orang beriman itu mendapatkan kebahagiaan atau kebaikan. Wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Sebaliknya, jika ada keburukan yang menimpa kalian orang-orang beriman, yafrahu biha, mereka gembira. Ya, kalau istilah yang umum adalah senang jika orang beriman susah, dan mereka susah jika orang beriman senang. Ini sifat orang munafikin. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, niscaya tipu daya mereka tidak sedikit pun akan mendatangkan bahaya atau mudarat pada kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Jadi meskipun mereka iri, dengki, hasad atau apapun bentuknya, itu tidak punya pengaruh sedikit pun. Tidak punya pengaruh sedikit pun. Karena apa? Karena Allah Maha mengetahui dan Allah yang melindungi orang beriman. Makanya kita yang harus kuat. Ada orang munafikin nyinyir, ada orang munafikin mencari-cari kejelekan, keburukan. Ya memang tabiat mereka begitu. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Ya, mereka merasa susah jika kalian senang. Tapi sebaliknya, wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Kalau kalian susah, itu mereka malah senang. Senang jika kalian susah, susah jika kalian senang. Ini memang tabiat mereka. Maka mereka nyinyir di media sosial, nyinyir di sekian banyak perangkat-perangkat yang mereka miliki. Nah, kemudian ayat yang lain, alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Orang-orang yang menunggu atau yang mengintai kalian, jika mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami beserta kalian? Artinya pas kemudian kamu ini mendapatkan kemenangan, fathum minallah, mereka mengatakan alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian juga?
Tapi sebaliknya, jika orang-orang kafir mendapatkan keberuntungan, mereka akan mengatakan, bukankah kami turut memenangkan kalian dan membela kalian dari orang-orang beriman. Jadi memang sebetulnya keberpihakannya itu tidak kepada kaum mukminin. Jadi kalau pas ada kemenangan dari kaum mukminin, ya mereka jadi penumpang gelap. Ya. Dari mereka ngaku-ngaku, kami juga ikut berjuang. Padahal nggak ngapa-ngapain. Ya. Paling banter ya cuma posting di media sosial, tapi nggak ngapa-ngapain. Nggak betul-betul berjuang maksudnya. Nah, kemudian berikutnya, sifat orang munafikin adalah muwalatul kuffari wa taqwiyatu azaimihim. Berwala. Berwala itu artinya punya kecintaan atau punya komitmen atau setia kepada orang-orang kafir, wa taqwiyatu azaimihim. Dan menguatkan kemauan atau kemauan, tekad, azimah mereka. Jadi memotivasi orang kafir, bukan pada orang beriman. Basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafikin bahwa mereka akan mendapatkan sisa atau adab yang pedih. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yang menjadikan, yaitu mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, sebagai penolong, ketimbang orang beriman. Ayabtaghuna indahumul izzah, fa innal izzata lillahi jami'ah. Apakah mereka mencari izzah, mencari kemuliaan itu di sisi orang kafir? Padahal sesungguhnya izzah itu, kemuliaan itu, kekuatan itu hanya milik Allah semata. Ini menunjukkan bahwa mereka ini lebih setia kepada orang kafir. Dan tentu kalau kita ingin lihat pada momentum seperti sekarang ini, tinggal lihat pada saat kaum muslimin mengalami pembantaian begitu besar di Palestina, lalu lihat respon mereka. Mereka tidak berbicara sedikit pun tentang hak asasi manusia, perlindungan anak, sama sekali tidak bicara. Tapi seandainya ada orang beriman, seandainya, ini saya menyebut seandainya karena saya nggak tahu apakah pernah terjadi, seandainya ada orang beriman yang sampai membunuh, misalnya membunuh satu saja bayi atau satu saja anak dari orang kafir, mereka akan berbicara dengan lantangnya luar biasa. Sementara ini ribuan anak-anak, bayi, anak-anak, kemudian wanita, orang tua dibunuh, mereka nggak berbicara sama sekali. Nah, itu namanya setianya kepada orang kafir. Kita semua sepakat bahwa tidak boleh membunuh bayi, membunuh anak-anak, itu tidak boleh. Tapi kita ingin menilai mana munafikin dan bukan. Makanya sekarang ini kesempatan bagi kita untuk melihat munafikin di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Artinya kita nggak usah jauh-jauh lihat yang keluar negeri, di Indonesia kita bisa lihat mana munafikin itu. Nah, kita bisa lihat dengan jelas dan nyata. Tentu tidak perlu namanya dengan judul munafik, tetapi kita sudah cukup melihat sifatnya. Sifat itu dengan sangat kuat melekat. Keberpihakannya jelas. Setianya kepada siapa jelas. Ayat yang lain. Alam taro ilal ladzina nafaqu. Ini lihat ya, surat Al-Hasyr ayat 11. Alam taro ilal ladzina nafaqu. Apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang munafik? Yaqulun, mereka mengatakan li ikhwanihimul ladzina kafaru. Jadi orang-orang munafik mengatakan kepada saudara-saudara mereka, sekutu mereka dari orang kafir. Min ahlil kitab, dari ahlul kitab. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Seandainya kalian diusir, kami akan juga keluar bersama kalian. Lihat coba. Keberpihakannya kepada orang kafir. Kalau kalian keluar, kami juga akan keluar. Artinya ini setia. Ya. Berarti setia kepada orang kafir. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Dan kami tidak akan patuh, tidak akan setia kepada seorang pun untuk menyusahkan kalian. Wa in qutiltum lanansurannakum. Dan jika kalian diperangi, tentu kami akan membantu kalian. Nah, coba lihat keberpihakannya. Membantu itu dalam semua maknanya.
Ada yang membantu dananya, ada yang membantu dengan pemberitaan media, ada yang membantu dengan senjata, sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena jelas yang namanya membantu sesuai dengan porsinya. Ada yang punya dana tapi bukan tentara, ya bantu dengan dananya. Nah, tapi di sini persoalannya membantu orang kafir. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah bersaksi sesungguhnya mereka ini benar-benar orang yang berdusta. Ya. Jadi Allah menyaksikan sesungguhnya mereka ini benar-benar pendusta. Ini sifat dari orang munafikin. Masih ada sifat berikutnya, yaitu apa? At-tahakumu ila taghuti wa tarkus syariati. Berhukum kepada taghut dan meninggalkan syariat. Artinya tidak mau berhukum kepada Allah SWT, tidak mau berhukum kepada Rasulnya SAW. Kita lihat ayatnya, wa yaqulun, dan mereka orang-orang munafikin mengatakan, amanna billahi wa bir rasuli. Kami beriman kepada Allah dan Rasul. Wa ata'na, dan kami pun taat. Summa yatawalla fariqum minhum. Kemudian sebagian dari mereka berpaling. Mim ba'di dzalik, setelah itu. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka ini bukan orang-orang yang beriman. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulih, dan jika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk berhukum kepada, ya, agar memutuskan di antara mereka, idza fariqum minhum mu'ridun, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak atau berpaling dari hukum tersebut. Jadi diajak, ayo berhukum kepada Allah, berhukum kepada Rasulnya, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai rujukan. Artinya ada Quran, ada hadis, dijadikan rujukan, mereka nggak mau. Wa iyakul lahumul haq ya'tu ilaihi mud'ini. Jika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, mereka datang kepadanya dengan patuh. Jadi artinya tinggal lihat-lihat. Menguntungkan nggak ini? Kalau menguntungkan, ya siap, sami'na wa ta'na. Wah, dengan gagah mengatakan sami'na wa ta'na. Kalau menguntungkan. Tapi kalau tidak, lain lagi. Afi qulubihim maradun amir tabu. Afi qulubihim marad. Apakah ada penyakit? Apakah ada keraguan dalam hati mereka? Jadi memang hati mereka sakit. Amir tabu, atau mereka takut. Am yakhafu, atau mereka ragu-ragu. Amir tabu, atau mereka ragu-ragu. Amir tabu. Kemudian am yakhafu, atau mereka yakhafun, mereka takut ayyahifallahu alaihim wa rasuluh. Mereka takut Allah dan Rasulnya akan berbuat sesuatu kepada mereka. Bal ulaika humudz zalimun. Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang berbuat zalim. Jadi tidak mau betul-betul berhukum kepada Allah SWT. Tidak mau berhukum kepada syariat. Kalau menguntungkan mereka mau. Kalau tidak menguntungkan mereka tidak mau. Ayat yang lain, wa qala ta'ala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, pada Nabi Muhammad SAW, dan apa yang telah diturunkan kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka hendak berhukum kepada taghut. Taghut itu bisa sembahan, bisa juga orang-orang yang melanggar, bisa juga manusia-manusia yang dijadikan rujukan, sembahan, atau acuan dalam menetapkan hukum selain Allah SWT. Mereka ridho dengan hal tersebut. Maka taghut itu bisa juga manusia, tokoh, ulama, kiai yang berhukum dengan selain hukum Allah SWT, lalu kemudian dia rela dengan secara sengaja supaya diikuti dalam kesesatannya tersebut. Nah, mereka hendak berhukum kepada taghut.
padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid tersebut. Waqad umiru ayyakfuru bih. Mereka sudah diperintahkan untuk kufur terhadap tauhid tersebut. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Dan setan menghendaki atau setan bermaksud untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Dan jika dikatakan kepada mereka ini, orang-orang munafik ini, tunduklah kalian pada apa yang telah diturunkan oleh Allah dan kepada hukum Rasul. Ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Kamu akan melihat orang-orang munafikin, mereka menolak dengan sekuat-kuatnya, dengan betul-betul penolakan yang sekuat-kuatnya. Fa kaifa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka ditimpa musibah atau bencana karena perbuatan mereka sendiri, tsumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Kemudian mereka datang kepadamu, kepada Rasul sambil bersumpah, demi Allah, kami tidak pernah sama sekali menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Ini omong kosongnya deh. Ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka, fa'arid anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka. Maksudnya jangan sampai menggunakan kekerasan terhadap mereka. Udah ditinggalkan aja. Wa'idhum, dan beri mereka mau'idhah, beri mereka nasihat, pelajaran. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan katakanlah kepada mereka dan dengan perkataan yang diharapkan bisa membekas pada jiwa mereka. Ini sifat orang munafiqin. Sifat yang lain, al-istikbaru 'anil istighfari wa taubah. Enggan, tidak mau istighfar dan bertaubat kepada Allah SWT. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Apabila dikatakan kepada mereka, datanglah agar Rasulullah memintakan ampunan bagi kalian. Lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Mereka membuang muka dan kamu lihat mereka berpaling sambil menyombongkan diri. Ini surat Al-Munafiqun ayat 5. Ya, sekaligus juga tentu adanya surat Al-Munafiqun ini menunjukkan kepada kita adanya orang-orang dengan karakter dan sifat seperti ini. Sama seperti kalau kita belajar tentang ada surat Al-Mu'minun, ada surat Al-Kafirun. Nah, di sini ada surat Al-Munafiqun. Yang tentu sifat Al-Munafiqun juga ada di sifatnya orang-orang munafik ini, ada surat Al-Munafiqun. Tapi tidak hanya di situ, di surat An-Nisa dan surat-surat yang lain juga ada sifat-sifat mereka. Kita lihat lanjutannya. Sifat orang munafik yang lain adalah mahabbatun tisyaril fahisyati fil mu'minin. Mereka senang tersebarnya perbuatan keji, perbuatan amoral, perbuatan-perbuatan yang nista di tengah-tengah kaum mukminin. Jadi mereka senang tersebarnya perzinaan, tersebarnya LGBT, itu senang tersebar di tengah-tengah kaum mukminin. Ini adalah sifatnya orang munafiqin. Kita lihat ayatnya. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan, orang-orang yang senang agar perbuatan keji, perbuatan nista. Fahisha ini bisa bentuknya zina, LGBT dan semacamnya. Fil ladzina amanu, di tengah-tengah orang yang beriman, lahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui yang kalian tidak ketahui. Ini sifat orang munafiqin. Berikutnya, muharabatul mu'minina iqtisadiyan.
Sifat orang munafikin berikutnya adalah muharabatul mu'minin, memerangi orang-orang beriman iqtisadiyan, secara ekonomi. Memerangi orang-orang beriman secara ekonomi. Allah Ta'ala berfirman, humul ladina yaquluna. Mereka orang-orang yang mengatakan. Ya, mereka orang-orang yang mengatakan, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Jangan kalian memberikan, jangan kalian berinfak, jangan kalian memberikan pembelanjaan kepada orang-orang yang bersama Rasulullah. Hatta yanfaddu, sampai akhirnya mereka bubar, mereka meninggalkan Rasulullah. Walillahi khazainus samawati wal ard. Padahal milik Allah sajalah perbendaharaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Ini surat Al-Munafikun ayat 7. Nah, kemudian yang berikutnya adalah al-amru bil munkari wan nahyu 'anil ma'ruf. Mengajak kepada yang mungkar, malah mencegah yang ma'ruf. Ini sifatnya orang munafikin. Al-munafiquna wal munafiqat. Orang munafikin laki-laki, orang munafiqat, hanya orang munafik perempuan, ba'duhum min ba'd. Sebagian mereka adalah sama dengan yang lain. Ya'muruna bil munkar. Menyuruh kepada yang mungkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dan melarang dari perbuatan yang ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum. Dan mereka menahan, mereka menggenggam tangan mereka, maksudnya ini ungkapan untuk menunjukkan, salah tafsirannya adalah tidak mau berinfak di jalan Allah SWT. Tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT. Nasullaha fanasiyahum. Mereka telah lupa kepada Allah, dan Allah pun lupa kepada mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Ya, semuanya orang munafik itu adalah orang yang fasik. Ini sifat-sifat orang beriman. Nah, kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Beliau katakan bahwa orang munafik inilah orang atau kelompok yang paling berbahaya. Yang berbahaya terhadap umat. Kenapa berbahayanya? Karena mereka berinteraksi di tengah-tengah kaum muslimin. Karena mereka kalau berinteraksi di tengah-tengah kaum muslimin dan berada di tengah-tengah kaum muslimin, mereka tahu kekuatan dan kelemahan kaum muslimin. Jadi ini lebih berbahaya. Kalau orang kafir yang berada jauh, itu mereka nggak selalu mengetahui persis apa yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi orang munafik ini hidup di tengah-tengah kaum muslimin, maka lebih berbahaya. Kalau bahasa kita, musuh dalam selimut. Karena berada di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa nifak itu adalah penyakit hati yang paling fatal. Ya, penyakit batin, penyakit yang tersembunyi, yang paling berbahaya. Dari semua penyakit yang paling berbahaya adalah ini. Takabur tuh bahaya nggak? Oh iya bahaya. Hasad bahaya. Ini bahaya. Sekian banyak penyakit hati, banyaknya luar biasa. Tapi nifak ini yang paling berbahaya. Dan ini penyakit akut yang paling berbahaya. Nah, kemudian beliau sampaikan bahwa ada sebagian orang beranggapan bahwa orang-orang munafikin ini mereka sudah mati. Kan itu di generasi awal. Mereka ini sudah mati. Artinya Abdullah bin Ubay bin Salul sudah mati. Nah, ini tentu pemahaman ini, anggapan ini, persepsi ini adalah salah. Sebab apa? Orang munafikin itu terus ada di setiap zaman, setiap waktu. Sepanjang zaman kita temukan, ada terus itu.
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang munafik itu masih terus ada dan akan terus ada sampai kiamat. Maka kalau kita belajar tentang munafikin, kita harus juga mendudukkannya dimulai dari zaman Nabi SAW yang kita pelajari dalam sirah Nabawiyah, itu ada, di zaman sahabat ada, zaman tabi'in, zaman tabi'in terus, sampai hari ini ada. Jadi jangan lalu itu hilang di kepala kita. Ada orang munafikin di tengah-tengah kita. Di Indonesia ada. Ada orang-orang munafikin yang kalau kita lihat sifat-sifatnya tadi, kita sebutkan aja, kita baca sifatnya, lalu kita sebutkan ayatnya, hanya dibacakan terjemahnya, langsung kita kebayang, oh ini toh. Jadi lebih setia kepada orang kafir ketimbang orang beriman. Oh ini sifat orang munafik ya. Nah, kemudian sifat nifak itu tidak dikenal awalnya dengan orang Arab dan kaum muslimin kecuali setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi di periode Mekah nggak ada. Pada saat Nabi SAW di Mekah tidak dikenal. Kenapa? Ya karena kaum muslimin belum punya kekuatan saat itu di Mekah. Dan kekuatannya ada di tengah-tengah orang yang berkuasa saat itu, yang punya kekuatan saat itu adalah orang musyrikin. Maka orang musyrik tidak perlu menyembunyikan akidahnya saat itu. Sementara di Madinah, mereka melihat kekuatan kaum muslimin terus bertambah, maka mereka mulai menyembunyikan. Orang-orang munafik mulai menyembunyikan kekufuran mereka. Mereka menampakkan keislaman. Menyembunyikan kekufuran karena takut. Atau itu bagian dari strategi untuk menipu kaum muslimin. Pimpinannya saat itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang saat itu menunggu menanti-nanti bisa menjadi pemimpin untuk bangsa Aus dan Khazraj sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika tidak mendapatkan kesempatan ini, akhirnya terpaksa masuk Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul terus menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman, menyembunyikan rasa dengkinya, keburukan dan tipu dayanya, dan cari-cari peluang untuk bisa menyerang kaum muslimin. Dan tidak bosan. Jadi dia terus-menerus mencari dan berupaya melakukan konspirasi terhadap kaum muslimin sampai akhir hayatnya, sampai mati. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika berinteraksi dengan mereka tetap berinteraksi tetap dengan ramah, dengan santun, berharap mereka akhirnya hatinya lunak dan tunduk dan kemudian menjadi orang beriman. Tapi beliau waspada. Ya, beda antara bersikap kasar dengan bersikap lembut, ya, dua hal yang berbeda, dan antara waspada dan tidak waspada. Kalau waspadanya tetap waspada, karena apa? Karena orang munafik ini bisa sewaktu-waktu membelot dan berpihak kepada orang kafir atau pada musuh. Nah, ini bahasan kita untuk kesempatan malam ini berkaitan dengan bagaimana sikap kita terhadap orang-orang munafikin yang ada di tengah-tengah atau yang ada di tubuh kaum muslimin. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap, berinteraksi dengan mereka. Demikian ulasan kita untuk kesempatan malam ini. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.